Jadi awalnya itu kayak sakit perut gitu kan. Aku kira kan kayak asam lambung gitu kan. Cuman tuh kayak sakitnya tuh beda. Kayak di sini tuh kayak nyut gitu. Wah, langsung ke Mandaya sini gitu. Tanyain kondisinya kayak apa, diperiksa macem-macem tuh. Nah di CT scan tuh baru ketahuan deh itu. Ternyata aku tuh ada batu-batu gitu di empedunya. Itu akhirnya perlu tindakan sih kata dokternya. Jadi pasien datang itu dengan keluhan kuning. Bilirubinnya udah mencapai angka 3. Normalnya kan di bawah 1 ya. Dari CT scan itu terdapat ada batu multiple di kantong empedu dengan adanya double layer. Jadinya adanya suatu peradangan di kantong empedu. Nah, oleh karena itu kita lakukan ERCP untuk drainase dari empedunya. Dari hasil itu didapatkan bahwa pasien ini didiagnosa dengan Mirizi syndrome. Jadi ada batu yang di leher kantung empedu yang mengobstruksi saluran empedunya. Untuk terapi pada tipe ini kita hanya pengangkatan kantung empedunya per laparoskopik. Pas masih ada batu-batu itu dalam perut tuh, wah, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sakit banget sampai ke punggung-punggung, bahkan sekarang sih saya udah bisa berjoget lagi. Ya karena ya itu salah satu kerjaan saya kan. Halo, saya Zoir, saya adalah seorang stand up komedian. Jadi awalnya itu kayak sakit perut gitu kan. Aku kira kan kayak asam lambung gitu kan. Cuman tuh kayak sakitnya tuh beda. Kayak di sini tuh kayak nyut gitu. Wah, kayaknya ini beda nih kataku. Abis itu baru deh aku kayak paginya langsung ke Mandaya sini gitu. Aku langsung ke IGD. Wah, itu senang sekali sih. Ruangannya juga sendiri-sendiri gitu kan. Terus perawatnya datang, tanyain kondisinya kayak apa, diperiksa macem-macem tuh. Nah di CT scan tuh baru ketahuan deh itu. Ternyata aku tuh ada batu-batu gitu di empedunya. Jadi batu-batunya tuh kayak sudah ada yang menyebar gitu juga. Nah itu akhirnya perlu tindakan sih kata dokternya. Dokter Hendra itu kayaknya untuk bersihin yang si batu-batu yang kecil-kecilnya itu. Jadi dilakukan tindakan ERCP kalau nggak salah ya. Saya jadi jago tuh istilah-istilah gara-gara masuk ke Mandaya, karena di sini tuh bener-bener kayak dijelasin banget tuh sakitnya apa, terus kayak ditunjukin gitu, ini lo sakitnya di sini dan harus dilakukan tindakan ini gitu. Jadi selain saya sembuh juga kayak nambah pengetahuan juga buat saya gitu. Jadi kayak kemarin tuh dilakukan tindakan ERCP. Terus yang kedua itu karena si empedunya itu udah ada batu-batu yang nempel gitu, ada beberapa kayak lemak-lemak, bahkan katanya juga ada lumut-lumutnya juga. Sudah mengerikan sekali ya. Jadi harus diangkat si kantong empedunya itu gitu. Jadi yang pertama itu ERCP dulu, baru yang kedua laparoskopi. Nah itu dia, itu tindakannya laparoskopi benar. Ya itu dokter Oksi. Dulu pernah operasi itu sekali doang gitu, habis itu nggak pernah yang aneh-aneh gitu kan. Nah ini tuh kayak ada ketakutan dikit mah ada gitu, cuman karena dari awal masuk ke Mandaya gitu aku ngelihat kayak semua perawatnya itu kayak satset gitu ya, satset, terus juga ngelihat dokternya juga sangat profesional sekali, dijelaskan dengan baik dan detail sekali. Jadi kekhawatiran itu tuh kayak menurun lah dan jadi lebih tenang gitu. Apalagi setelah tindakan yang ERCP kan, kayak ERCP itu kan aku kayak dimasukin selang itu kan dalam, habis itu kan dan nggak berbarengan kan tindakannya. Jadi hari ini ERCP dulu, baru besoknya baru yang operasi. Nah setelah ERCP itu jadi kayak kayak tidur doang gitu. Kayak tidur doang. Jadi kayak ketakutan itu kayak lebih mereda lah, lebih tenang lah, karena tahu juga di sini ya dokternya sangat profesional sekali gitu kan, dan baik-baik sekali, jadi tenang lah gitu. Wah kemarin pas masih ada batu-batu itu dalam perut tuh, wah kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, terutama pas malam-malam ya, yang sebelum ke rumah sakit tuh kayak bener-bener sakit banget sampai ke punggung-punggung. Bahkan sekarang sih saya udah bisa
berjoget lagi. Ya karena ya itu salah satu kerjaan saya kan. Udah berjoget lagi, sama anak di rumah juga udah bisa main lagi gitu. Ya walaupun belum maksimal 100% lah ya, karena kan masih masa pemulihan juga kan gitu. Udah lebih enak lah, udah lebih nyaman gitu. Setelah tindakan ya biasa abis pasca operasi kan pasti ada merasa ya mual-mual dikit gitu ya, itu ya biasa banget lah gitu. Tapi sehari 2 hari setelah itu tuh udah bener-bener kayak nggak berasa apa-apa lagi gitu ya, walaupun ya itu sih aku bilang belum 100% banget, cuman udah sangat membaik sekali sih gitu keadaannya. Jadi pasien datang itu dengan keluhan kuning dari mata, ya yang putihnya jadi warna kuning. Bilirubinnya udah mencapai angka 3, normalnya kan di bawah 1 ya. Dari CT scan itu terdapat ada batu multiple di kantung empedu dengan adanya double layer, jadinya adanya suatu peradangan di kantung empedu dengan adanya pelebaran dari saluran empedu. Nah, oleh karena itu kita lakukan ERCP. ERCP itu untuk drainase dari empedunya dan sekaligus untuk diagnostiknya. Jadi dari hasil itu didapatkan bahwa pasien ini didiagnosa dengan Merizi syndrome. Jadi ada batu yang di leher kantung empedu yang mengobstruksi saluran empedunya. Untuk terapi pada tipe ini kita hanya perlu laparoskopik kolestektomi. Jadi di pengangkatan kantung empedunya per laparoskopik. Setelah diangkat baik ya. Bilirubinnya juga setelah ERCP, setelah didrenase itu kuningnya menurun. Setelah post op juga 5 hari pas ke poliklinik juga sudah normal bilirubinnya, tidak kuning lagi dan sudah tidak ada gejala. Kalau kita nggak punya kantung empedu itu bagaimana? Sebenarnya kalau kantung empedu itu kan sebagai storage atau gudang. Jadi empedu itu sebenarnya dihasilkan di hati. Jadi kalau diambil pun ya kita masih punya empedu dari hati, dari produsennya. Kan fungsinya untuk metabolisme lemak. Jadinya kalau kita tidak punya kantung empedu ya kita tetap bisa beraktivitas atau metabolisme dalam tubuh kita juga itu masih normal. Iya, buat teman-teman yang punya pengalaman batu empedu, kata dokternya sih nggak apa-apa tuh kita nggak punya kantong empedu gitu ya. Bahkan istri saya ditawarin kan, karena kan istri saya khawatir kan, gimana nih suami saya nggak punya kantong empedu, bakalan kayak apa gitu. Ternyata itu kan kayak tempat cadangan doang kan, dan nggak masalah banget kalau kita nggak punya kantong empedu gitu. Tapi ya memang pola hidupnya harus dijaga, terus kayak makanan-makanan itu ya, itu juga kan saya sakit itu karena hasil dari kecil dulu saya udah makan yang berlemak-lemak, gila, pecinta nasi Padang saya dari dulu tuh. Bukan menyalahkan nasi Padangnya ya, cuman karena sayanya yang berlebihan aja gitu ya. Ya jadi kayaknya kita harus menjaga pola hidup, terus juga ya olahraga juga, terus makannya juga harus yang lebih sehat lah. Dan jangan lupa kalau misalnya ada sakit-sakit apa ke Mandaya aja. Beneran ini saya bukannya mau peres-peres, beneran kayak sangat happy sekali di sini gitu. Semuanya baik-baik, perawat-perawatnya juga baik-baik. Semua deh di sini pokoknya baik-baik sekali, dari depan sampai kemanapun tuh kayak ramah-ramah sekali gitu. Terima kasih Mandaya.